Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Windy Pratiwi, NIM saya 630102090, kelas 4C Perbankan Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mekanisme debit dan kredit. Apa sih mekanisme debit dan kredit? Kita simak videonya. Yaitu mekanisme debit dan kredit adalah aturan debit dan kredit dengan menganalisis transaksi yang berkaitan dengan akun mana yang masuk dalam debit dan akun mana yang masuk pada kredit dengan pemegangan dengan prinsip persamaan akuntansi. Tidak mungkin dalam pencatatan akuntansi hanya pada sisi debit dan pada sisi kredit saja. Dalam hal pencatatan, keduanya selalu dipakai. Lalu, di sini ada rumus mekanisme debit dan kredit, yaitu yang pertama ada nama akun, ada debit dan kredit yang terdiri dari 5 akun, yaitu yang pertama harta. Harta bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit, maka saldo akan menjadi debit. Yang kedua hutang, yaitu bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit, saldo akan menjadi kredit. Yang ketiga modal. Modal bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit, saldo akan menjadi kredit. Yang keempat, pendapatan, yaitu bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit, saldo akan menjadi kredit. Yang kelima, beban, yaitu bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit, saldo akan menjadi debit. Lalu di sini juga ada persamaan dasar akuntansi. Apa sih itu? Persamaan dasar akuntansi sering juga disebut sebagai PDA dan merupakan suatu konsep dasar yang harus dikenal oleh para ahli ekonomi atau calon akuntan. Semua perusahaan pasti memiliki harta atau aset, atau yang dikenal juga sebagai sarana pelancarkan liabilitas, serta kewajiban atau beban yang harus dibayar. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara otomatis menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva, sedangkan hutang dan modal masuk dalam bagian pasifa. Lalu di sini ada klasifikasi, yaitu yang terdapat 3. Yang pertama aset, yang kedua hutang, yang ketiga ekuitas. Aset pun juga memiliki ada kas, piutang, perlengkapan, persediaan, dan tanah bangun, dan lain-lain ya, masih banyak ya sebetulnya. Atau yang hutang usaha. Yang ketiga ekuitas, yaitu ada penyertaan modal dan rental. Rental pun juga memiliki beberapa 4 ya, yaitu yang pertama pendapatan atau jasa, biaya beban, dividen, dan pribadi. Lalu kita lanjut ke mekanisme debit dan kredit dari ekuitas, yaitu ada 3, pendapatan, biaya, dan priv. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.